Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali bersilaturahim dalam kajian hari Rabu di Pusdai Jawa Barat ini. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan di dalam segala urusan, lancar dalam segala usaha, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, tidak terasa kita sudah menginjak bulan Rajab ya. Dan hari ini tanggal berapa Rajab, Bu? 18 ya. 15 Sabtu, 16 Minggu, Senin 17, 18 kemarin Selasa, sekarang 19 Rajab. Bapak Ibu, di bulan Rajab ini kita disunahkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita senantiasa mendapatkan berkah juga di bulan Sya'ban, dan kita diberikan kesempatan sampai Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum nanti. Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Rajab ini ada peristiwa besar yang kita sudah maklumi bersama, yaitu Isra wal Mi'raj. Apa yang menjadi latar belakang Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan? Bapak dan Ibu, banyak kisah-kisah Israiliyat yang tentunya sulit untuk dilacak dasarnya mengenai latar belakang Kanjeng Nabi. Di antaranya konon katanya langit dan bumi berantem ya, sehingga langit merasa iri, kenapa di bumi ada Nabi Muhammad, di langit nggak ada. Akhirnya Nabi diangkat ke langit, tapi itu dasarnya belum jelas. Tapi yang paling valid, sebelum Nabi diisrokan, dimirajkan itu, Bapak dan Ibu, beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Apa di antaranya? Yang pertama,
istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Siti Khadijah bukan hanya sekedar istri, Pak, tapi beliau adalah pendukung, pembela dakwah Nabi, terutama dari sisi finansial. Ya. Bapak-bapak, kita sering meninggalkan istri kita untuk tugas dinas keluar kota. Istri kita begitu hebat, sabar, tenang. Tapi begitu kita sedang di rumah, istri kita sedang ada kegiatan di luar, baru 1 hari saja repotnya luar biasa, Pak. Kerasa banget kalau nggak ada istri itu ya. Rasulullah juga demikian, merasa kehilangan. Yang kedua, paman tercinta Abu Thalib, beliau meninggal juga pada tahun yang sama. Sekalipun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi Abu Thalib mendukung perjuangan dakwah Rasul, terutama dari sisi keamanan. Jadi kalau ada pembesar-pembesar kafir Quraisy yang akan mengganggu Rasul, maka Abu Thalib lah yang menjadi tamengnya. 2 orang yang sangat dicintai Rasulullah meninggal pada tahun yang sama. Makanya dalam sejarah Islam disebutlah dengan Amul Khuzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Jadi Bapak dan Ibu, memang kalau kita ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat, yang sangat kita cintai, tentu adalah perasaan sedih, perasaan kehilangan. Ya. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Thaif. Begitu sampai di Thaif bukan diterima dengan baik, tapi Rasul diusir oleh orang-orang Thaif, bahkan dilempari dengan kotoran unta dan batu. Akhirnya Nabi kembali ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, pembesar-pembesar kafir Quraisy lebih berani lagi mengintimidasi Rasulullah, menekan Rasulullah, sampai Rasulullah itu disayembarakan, Bapak Ibu. Barang siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan hadiah 1000 ekor unta, bayangkan. Ya memang pada saat itu pembesar-pembesar kafir Quraisy memang orang-orang kaya, sehingga berani mengeluarkan unta 1000 untuk hanya sekedar siapa yang bisa membunuh Rasul. Wah, tentu orang berlomba-lomba. Ya. Nah, di tengah-tengah kesedihan dan kesulitan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada Nabi. Dan itu terungkap di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl bagian akhir sebelum surah Al-Isra. Jadi surah An-Nahl surah ke-16, Al-Isra surah ke-17. Di sana Allah menyatakan, wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada yang bisa memberikan kesabaran kepadamu kecuali Allah. Wala tahzan alaihim, dan engkau jangan merasa bersedih atas wafatnya Khadijah, atas wafatnya Abu Thalib. Wala taku fi dhayqi mimma yamkurun, dan engkau jangan merasa bersempit hati dengan tipu daya mereka, orang-orang Thaif, orang-orang kafir Quraisy. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Turunlah surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau di dalam ulumul Quran, ini namanya teori munasabah. Ya. Jadi munasabah itu artinya teori korelasi. Ada korelasi, ada hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Inilah makanya oleh Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi dijadikan latar belakang Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Jadi Nabi sebelum diisrokan dan dimi'rajkan itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, hijrah ke Thaif malah diusir, sampai di kota Mekah oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy malah diintimidasi. Disitulah Allah memberikan motivasi dan support. Makanya Isra wal Mi'raj bagi Nabi itu litasliyah, untuk menghibur, salah satunya. Nah, Bapak dan Ibu, apa hikmahnya bagi kita? Boleh jadi kita pun saat ini sedang diuji. 1 tahun Pak, Corona teh Pak, Covid 1 tahun ini ya.
sampai ada ulang tahun corona segala. Akhirnya dengan ujian itu, betul kan, terjadilah berbagai macam ujian di situ. Ngepek ini, ya. Tapi Bapak dan Ibu, sehebat apapun ujian, tadi kata Allah, bersabarlah, jangan sedih, jangan merasa bersempit hati. Ada satu hal yang harus kita yakini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama, menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi seolah-olah di situ Allah menyatakan, Muhammad, sekalipun istrimu sudah meninggal, pamanmu sudah wafat, engkau diusir oleh orang Taif, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, kau jangan sedih, jangan merasa bersempit hati. Aku akan selalu menyertaimu, kata Allah. Ini juga sama, kita 1 tahun corona, ada yang diuji dalam ekonomi, ya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Baqarah 155, diuji dengan rasa takut. Ya gak Bu? Ya. Kaditu sieun, kadia sieun, ngaji sieun, salat sieun. Walju, lapar. Banyak gara-gara Covid ini orang yang lapar. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, Pak. Ini kurang harta, pengeluaran terus tapi pemasukan tidak ada. Untung kajian udah pindah Selasa ke Rabu, nggak apa-apa, yang penting masih ada. Untung babangmu masih ada kajian. Kalau libur kumaha tuh Ustad. Banyak pengajian yang libur, tabligh akbar dibatalkan, pengajian nggak jadi karena nggak diizinin sama aparat setempat. Bahkan waktu itu pernah Jumatan juga beberapa kali libur. Terus Ustad kumaha tuh. Pasti berpengaruh, Pak. Ustadz juga manusia. Udah makan mah tiap hari, beli bensin tiap hari, bayar listrik anggar, ledeng anggar. Tapi kadang wanaksi minal amwal wal angpus jiwa. Gara-gara Covid banyak yang sakit. Jadi sakitnya itu karena takut. Akhirnya teh stres. Sampai-sampai sekarang mah yang sakitnya ke rumah sakitnya sakit, Bapak. Takut di Covid kan. Padahal mah nyari sakit nah untuk Covid mah sakit we, tapi dah aya we perasaan sieun. Ada yang meninggal banyak juga. Wasamarat, buah-buahan, panen gagal, usaha gagal, ini gagal. Tapi apa kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya orang yang sabar mengembalikan sesuatunya kepada Allah, tapi dia terus berikhtiar, berupaya untuk menuju yang lebih baik. Maka orang yang seperti itu kata Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapatkan salawat, kebaikan min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, kata Syekh Aid Al-Qarni dalam bukunya Latahzan, orang kalau sedang diuji nih dalam kesulitan, biasanya kalau yang beriman itu mendekat kepada Allah. Kerasa ya Bu ya? Sekarang udah tanggal 3 Maret Ibu. Sebentar lagi geranu nagih listrik, ledeng, cicilan emang harganya. Ya sakinten bapak-bapak, ibu-ibu mah dapat pensiunan aya we antasaneun eta ge lamun teu dipotong ku BPTN. Ya, banyak yang harus mesti dibayar. SPP anger jalan Ibu. Apalagi yang punya anak kelas 3 sanawiyah, 3 aliyah, nanti persiapan bayaran akhir tahun teh da anger we. Ujian, habis itu persiapan kuliah, itu teh baru sekolah. Belum yang lain. Belum banyak cicilan yang lain, arisan jaba geus meunang. Tinggal bayaran. Aduh.
cicilan ini, cicilan itu. Nah, biasanya orang kalau lagi sulit begitu Bapak Ibu, ketika mendekat kepada Allah luar biasa. Ya. Sedang tahajud itu nyebut Gustinya aja mad wajib mutasil kali 6. Gusti. Ya, setidak-tidaknya lebih dekat. Nah, makanya ya, jadi kadang-kadang kita dibikin gelisah Pak. Lagi pandemik, keluar peraturan presiden tentang miras. Sampai kemarin untung udah dicabut lagi. Kalau enggak riwah tuh Pak. Jadi artinya apa? Bukan hanya sekedar agama Islam, sekalipun agama yang lain, kalau sudah urusan minuman keras, lihat orang-orang di Seoul di Korea, kalau pulang kerja Pak, masih pakai dasi, masih pakai jas, karena kerjanya keras ya siangnya. Jadi kalau sore-sore ke kafe atau ke tempat-tempat bar minum, itu jadi negatif. Di Oxford, walaupun itu kota pendidikan, ada yang mabok ngacaukeun. Ya, begitu juga kita dengar, banyak kejadian-kejadian kriminalitas meningkat, kekacauan itu gara-gara minuman keras. Akhirnya ya alhamdulillah, biaunillah, pertolongan Allah, tidak mesti turun ke jalan, tidak mesti ada huru hara, akhirnya dicabut kembali. Sebab kata Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, masih adalah bentuk-bentuk usaha yang lain yang lebih halal berkah ya. Dan itu sesuai dengan kisah waktu dulu pernah ada ya sandiwara Brahma Kumbara itu. Di situ juga betul Pak, ternyata itu kadang-kadang sama, itu hampir sama. Demi untuk pemasukan kas negara, investasi, akhirnya orang yang jual minuman keras dibebaskan, yang mabuk jadi banyak. Memang sepintas ada keuntungan, tapi masalahnya nanti kos sosial, biaya sosial untuk orang-orang yang seperti itu lebih tinggi. Makanya Allah masih menolong kita, akhirnya ditutup. Ya udahlah, kalau misalnya sekarang bayangkan baru dilegalkan toko-toko tertentu saja, ada aja yang mabuk di tempat-tempat ini. Bagaimana kalau misalnya jadi sebuah perusahaan industri? Naudzubillah. Tapi untungnya Allah segera menolong kita, dicabut kembali. Nah ini Pak, jadi di tengah-tengah pandemi ini mestinya kita merapat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Tiada malam tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa salat berjamaah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa salat duha, tiada hari tanpa menjaga wudu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Terlebih sekarang di bulan Rajab, perbanyak istighfar Rajab, mohon ampun. Jadi Bapak dan Ibu, kita pun seolah-olah dikasih tahu oleh Allah, sekalipun corona sudah 1 tahun, ya banyaklah efeknya. Kurang ini, ada masalah ini, ya usaha juga banyak yang tutup, nggak jalan ya. Tapi kata Allah, selama kita bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, selama kita berbuat kebajikan, yakinlah Allah bersama kita ya. Jadi mesti yakin ya. Jadi jangan salah, kita melangkahkan kaki kita ke pusdai, baca Al-Quran, baca salawat, dengar pengajian, ini pun salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakinlah Bapak dan Ibu, Allah bersama kita. Dan lah, ayo masalah dunia mah ada semuanya. Ayo sekarang marugi, atau bukan hanya Indonesia saja, ya gak? Cuman jangan sampai kerma dunia rugi, akhirat kita rugi. Udah jelas pendidikan nggak efektif yang namanya sistem daring itu. Orang Bandung saja di kota besar belum tentu bisa efektif, apalagi saudara-saudara kita. Jangan dulu keluar Jawa lah, Jawa Barat aja dulu. Singajaya, Ciklet, Cisompet, Cimari. Itu teh Garut, belum ke sana ke Cianjur Selatan, Takokak, Cidaun, belum Sukabumi Selatan, Jampang. Itu teh sinyal teh sok rarese Bapak. Gimana mau nyampe pesan-pesan pendidikan? Kadang-kadang sinyalnya nggak nyampe,
Artinya harus tatap muka, tetap belajar itu. Begitu juga dari aspek ekonomi udah jelas. Ya akhirnya daya beli masyarakat berkurang, sekalipun Bapak dan Ibu mulai 1 Maret kemarin kalau mau ngambil mobil, nyicil mobil, DP-nya 0%. Iya DP 0%, tapi bulan harap kudu mulai mayar. Terus ya untuk apa sekarang kalau misalnya ngambil mobil baru, ada untuk bayarnya dari mana? Ya nggak Bu? Ya. Sekarang aspek-aspek yang lainnya. Nah ini makanya setidak-tidaknya kita jangan sampai rugi dunia akhirat. Kan lah dunia mungkin banyak dengan ujian ini, tapi akhirat jangan sampai kita jadi berhenti sholat, jangan sampai kita jadi nggak tahajud, nggak baca Quran, nggak ngaji. Nah ini yang harus kita jaga. Nah Rasulullah setelah itu turunlah surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 1 itu diawali dengan kalimat tasbih Subhana. Menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, beliau adalah mantan rektor Al-Azhar University. Beliau menulis buku tentang Isra Mi'raj. Beliau menafsirkan kalau di awal ayat ada kalimat tasbih, itu menunjukkan akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Makanya Isra wal Mi'raj bagi Nabi itu merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Kenapa dikatakan mukjizat? Sebab pelaku utamanya adalah Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi tidak berjalan sendiri, tidak terbang sendiri, tapi Allah yang sudah memperjalankan dan menerbangkannya sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya ini berarti kekuasaan Allah. Kalau Allah yang sudah melakukan, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi maka jadilah. Makanya di sini pendekatannya mesti dengan iman. Kalau Isra Mi'raj sekarang pendekatannya dengan akal saja, memang gak rasional. Dan pada saat itu belum ada pesawat jet, cuman unta doang, mana nyampe dalam semalam. Bayangin hari ini saja Bapak dan Ibu, kalau kita mengalami perjalanan dari Mekah ke Palestina, itu nggak ujuk-ujuk. Dari Mekah mesti ke Jeddah dulu, itu naik bis 2 jam. Dari Jeddah mesti terbang ke mana di sana, ke Yordan. Ya. Jadi ke Amman, Yordan itu. Karena bandara cuma ada di Yordan. Itu sekitar 2 jam juga. Dari Yordan mesti naik bis lagi ke perbatasan Yordan Israel. Itu 1,5 jam itu. Periksa lagi belum lama, ya. Dari perbatasan itu naik bis lagi mau ke Palestina. Jadi nggak bisa hari ini saja, nggak bisa yang langsung pesawat dari Mekah atau dari Jeddah menuju Palestina, mesti ke Yordan dulu. Ini pentingnya kalau pernah ngalamin jadi jelas, enak ngejelasinnya. Lamun ecek mah cok aja kan unun rangkun, hari dinya pernah can, saya mah udah pernah jadi apa? Sampai diperiksa di perbatasan itu, ya apa? Ya lama banget itu kan untuk masuk itu. Nah itu hari ini di zaman Rasul kan belum ada pesawat, belum ada bis. Tapi kenapa bisa? Inilah kekuasaan Allah. Makanya disebut mukjizat, khariqul adah, di luar kebiasaan. Nah makanya pendekatannya mesti dengan iman. Kalau dengan akal mah repot. Akhirnya kan bohong. Maknya mal mungkin, tapi kalau pendekatannya oleh Allah mah luar biasa. Nah makanya disinilah Bu, kalau sudah disebut mukjizat Bapak dan Ibu, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak dan Ibu tahu kan api itu panas. Kalau nggak percaya sampai cobaan. Tapi kenapa begitu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ternyata beliau biasa-biasa saja tuh, tidak merasa panas. Bukan Nabi Ibrahim yang sakti, bukan Nabi Ibrahim yang kuat, tapi Allah yang sudah menjadikan api itu yang tadinya panas menjadi dingin. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim.
wahai api, dinginlah engkau dan keselamatan atas Ibrahim. Orang api diciptakan oleh Allah, cek Allah tiis-tiis. Iya kan? Iya. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, bayangkan di hadapan lautan membentang, di belakang tentara semuanya banyak. Tapi begitu tongkatnya dilemparkan, laut itu terbelah dua. Bukan tongkatnya yang sakti, tapi Allah yang sudah membelah laut itu menjadi dua. Akhirnya Nabi Musa selamat, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, beliau mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang yang buta, yang penyakit kusta. Bukan Nabi Isa yang sakti, tapi Allah yang sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina lalu terbang ke Sidratul Muntaha. Bukan Nabi yang terbang sendiri, tapi Allah yang sudah memperjalankan dan menerbangkannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Termasuk kita Bapak dan Ibu bisa berkumpul hari ini di ruang multimedia Pusdai. Di samping ini sudah disiapkan oleh Pak Bambang dan kru semuanya. Ibu bapak sudah menyiapkan segala-galanya, tapi ini semua tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Bangsa Indonesia bisa merdeka. Kalau secara logika, aduh mana mungkin bisa merdeka melawan penjajah Belanda yang sudah modern senjatanya. Sedangkan kita bambu runcing. Memang ini perjuangan para ulama, para syuhada, para pahlawan, tapi tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah. Makanya Bapak dan Ibu dalam surah An-Nasr ada ungkapan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di mana jaa datang, nasrullah pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan dan kesuksesan. Jadi redaksi ayatnya nasrullah dulu baru fathun. Pertolongan Allah dulu baru kemenangan. Artinya kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan menang, tidak akan sukses, tidak akan merdeka. Makanya ketika kita mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh nepuk dada. Tapi kata Allah, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Makanya tasbih itu bimana? Tahmid, memuji Allah. Tasbih bimana? Ta'zim, mengagungkan Allah. Tasbih bimana? Tanzih, memahasucikan Allah. Makanya Bapak dan Ibu, kita pun hari ini berkumpul pada hakikatnya ingin mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Supaya apa? Setidak-tidaknya pulang ngaji Bapak dan Ibu tidak lagi mengagungkan diri sendiri. Nanti pulang ngaji ini kita tidak muji olangan, tidak menganggap diri kita suci. Sebab pada hakikatnya apapun yang Allah berikan kepada kita, baik umur, ilmu, harta, anggota tubuh yang lengkap, ini semua harus menjadi sarana untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Kita diberi umur, gunakan waktu kita untuk mengagungkan Allah. Dalam sehari gunakan sepertiga untuk beribadah, sepertiga mencari nafkah, sepertiga istirahat. Kalau sudah pensiun berarti ibadahnya 2/3 Bapak, istirahatnya 1/3. Ya enggak? Setidak-tidaknya 1/3 lah. Kalau 8 jam, kalau 24 jam 8 jam untuk ibadah, 8 jam mencari nafkah, 2 jam istirahat. Jangan istirahat terus. Salah juga orang mencari uang terus. Tisuk jedur sampai ke barang jedar, sampai ke sore jeder, sampai ke peting jedir. Nganangan duit, atau tidak juga, tidak melakukan kegiatan dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Udud. Atau kadang-kadang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam ngusep. Ibu-ibu di rumah dari pagi-pagi
sampai siang, sampai sore, sampai malam. Aduh eta tak udah beres ku menangis. Terkadang sholat isya juga belum, tapi mendahulukan nonton dulu. Aku merindu, aku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Yo, artinya apa? Waktunya habis, tapi zikir tidak pernah. Jadi maaf, jangan bilang sibuk, nggak sempat baca Quran, nggak sempat tahajud, nggak sempat duha, nggak sempat zikir. Kalau bapak dan ibu masih bisa nonton, masih bisa main HP, masih bisa jelong-jelong. Hari waktu baca Quran nggak ada. Kita diberi umur itu untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Allah beri ilmu kepada kita, gunakan ilmu itu untuk mengagungkan Allah supaya jadi berkah. Allah titipkan harta kepada ibu, gunakan harta itu untuk mengagungkan Allah. Caranya keluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, santuni anak yatim, fakir miskin. Itu artinya kita mengagungkan Allah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, bukan mengagungkan diri sendiri, muji olangan. Cak itu tirisio aja menyasa harudangnya eta. Udah pingin ngeliatin ke baca kenapa Rabu kemarin nggak ngaji dah, aku teh diajak sama si papi ke Australia. Cek kenapa nggak ngaji lagi dah, itu harus nemenin si papi meeting di Tokyo. Giung tengah dengennya itu teh. Ya. Termasuk anggota tubuh kita. Bapak dan Ibu, lisan untuk berzikir mengagungkan Allah, tangan untuk bersedekah membantu orang, kaki ke masjid, mata untuk baca Quran, itu maksudnya. Jadi bukan mengagungkan diri sendiri. Ya, maaf itu baru penafsiran subhana Pak. Ya, dengan tasbih itu luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu di sisa-sisa usia kita ini, yuk kita gunakan seluruh fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Ya, seperti harta jangan habis untuk dijajanin, hanya sekedar untuk shopping, tapi sedekahnya sedikit. Ibu jalan-jalan ke pasar baru, bawa uang 100.000, asa ageng asa alit. Tapi ibu ngaji di Pusdai, bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal. Asa ageng asa alit. Jadi kalau untuk sedekah mah mikir 2 kali. Tapi untuk jajan, untuk shopping, nah ini. Padahal mah maaf, dibeliin makanan senek apapun makanan habis. Dibeliin pakaian atau belum dibeliin apa kendaraan sehebat apapun ditinggalkan. Tapi kalau disedekahkan itu yang akan dibawa. Makanya jangan sampai rugi di dunia, rugi di akhirat, rugi. Ini Bapak dan Ibu, siapa yang diisrokan dan dimi'rajkan? Bapak dan Ibu, yang diisrokan dan dimi'rajkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan bi abdihi. Abdun itu artinya ruhan wa jasadan. Jadi Nabi bukan halu, Nabi bukan mimpi, bukan berangan-angan, tapi betul-betul beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu. Kapan itu? Lailan, pada suatu malam. Kenapa sih mesti malam? Malam itu waktu yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan yang waktu disebut malam? Menurut teori waktu, apabila adzan maghrib sudah dikumandangkan, apabila matahari sudah terbenam, itu sudah masuk waktu malam. Apa yang mesti kita lakukan kalau sudah masuk waktu malam? Begitu adzan maghrib, pareman TV, pareman kompor, pareman HP, sholat. Habis sholat ngaji, baca Quran, gerakan maghrib mengaji. Apalagi kalau bapak dan ibu ngajinya bisa bareng-bareng, silih bandungan, indah bingit. Ya, kata bapak teh, Andin, kita ngaji yuk. Kata ibu teh, iya Mas Al, ngaji bareng-bareng.
Ya, Bu, Ibu, ngaji bareng-bareng. Sok mamah duluan ngaji di Bandungan, ku papa ibu ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata bapak teh, mama jangan terlalu panjang. Itu mah bukan wajib mutasil tapi matobi'i. Kalau berhenti mah ada sukun. Ibu semenjak menikah sampai tadi malam pernah nggak dibenerin tajwid sama suami? Nah, ayat tuh ini. Aduh, dah Ustaz, suami aku lagi nggak bisa. Ya udah, berarti ibu yang ngajarin. Aduh, indah banget bisa ngaji bareng. Apalagi kalau Siti Aisyah sering duduk di pangkuan Rasul dibacain Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Aduh, coba ibu nanti malam ibu duduk di pangkuan suami dibacain Quran. Aduh, indah banget. Ya. Iya mau korek duduk dilahunkeun naonan gitu, naon atuh. Yo mestinya di situ. Bisa tahajud bareng. Aduh, luar biasa. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Malam itu untuk takarub kepada Allah. Makanya kata Nabi, kalau habis sholat Isya tidak ada aktivitas yang penting, cepat tidur supaya cepat bangun. Jadi tetap istirahat cukup, tahajud tapi tidak kesiangan. Dan besoknya tidak merasa lesu. Cuma kalau pagi-pagi teh ngagoler deui. Baca, kenapa ngagoler? Da wengi tos tahajud. Enggak bisa gitu, ya. Jadi diatur waktunya. Kita malam tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah engkau itu sebagai ibadah tambahan bagi engkau. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Bangun. Itulah saat yang paling dekat kita dengan Allah. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam hadits qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Sayang kalau kita gak bangun itu. Itu saatul ijabah, saat doa diijabah. Kita sekarang rada sulit, mau ke Mekah lagi masih ditutup Pak. Mau cari maqamul ijabah di Multazam, ya. Itu adalah satu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ke Raudhah ke Hijr Ismail rada sulit sekarang karena ditutup. Banyak uang banyak, dari itu nggak bisa, dari ditutup di dunia untuk orang Indonesia mah. Makanya kita manfaatkan saatul ijabah, saat doa ijabah. Di antaranya ketika tahajud, antara adzan dan qomat itu saatul ijabah aja. Makanya adzan didengerin, habis itu sok salat sunat ngebaba sebelum qomat gunakan kesempatan berdoa. Setiap pada sholat itu saatul ijabah, termasuk ketika hujan turun. Allahumma sabiyan nafian itu juga adalah merupakan saatul ijabah. Nah Bapak dan Ibu, kita harus manfaatkan waktu-waktu itu. Lailah. Dari mana ke mana Nabi diisrokan dan mirajkan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram yang ada di kota Makkah ke masjidil aqsa yang ada di Palestina, terus ke Sidratul Muntaha. Nah ini masjid nih kata kuncinya. Masjid itu adalah ismul makan, kata tempat dari kata sajada yasjudu. Jadi itu sebetulnya ada asal katanya. Masjid itu dari sajada. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Usjud la tasjud, masjidun masjidun masjidun. Jadi masjidun itu tempat sujud. Ya, sujud ajanya dalam sholat, nggak ujuk-ujuk kan kita tejol sujud weh. Abi mereka sujud, weh unggulnya nggak bisa tuh. Dah itu mah ada dalam sholat. Nah makanya Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj ini mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu di sini kita harus paham betul. Yang namanya masjid itu tempat sujud, dan sujud adanya dalam sholat.
Sampai perintah sholat itu spesial. Allah langsung kepada Nabi, nggak melalui perantara malaikat Pak, diundang langsung ke Sidratul Muntaha. Yang dalam sejarah diceritakan dulu pernah 500 waktu, turun 50, jadi 5 waktu kacipta kalau sholat, 500 waktu kacipta kalau 50 waktu, setengah jam sekali, cacak-cacak 5 waktu gelo banuruas. Habis sholat zuhur begitu asar dikumandangkan, Allahu Akbar. Terus asar, iya teh, cikan lohor, ya ada sholat zuhurnya setengah 3 tuh, apalagi 50 waktu, kecipta itu. Makanya banyak berat orang. Nah disitulah. Tapi di situ ada ungkapan, alladzi barokna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Memang yang disebutkan di situ Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itulah spesial. Sholat di Masjidil Haram, Bu, itu satu kali nilainya sama dengan 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi satu kali sama dengan 1000 kali. Di Masjidil Aqsa satu kali sama dengan 500 kali. Makanya beruntunglah bagi bapak dan ibu yang sudah ke sana ketiga-tiganya, sampai Nabi menyatakan la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kau jangan paksakan melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Artinya bapak dan ibu ke tempat-tempat yang lain itu nggak usah terlalu dipaksakan, apalagi situasi kondisi begini. Ke Bali dek naon aurat. Kalau mbok ibu tsunami ke Raja Ampat serem. Ke Bangka Belitung gersang. Ke Singapura apa sih, cuman lihat patung singa. Ke Kuala Lumpur cuman ke Menara Kembar paling. Ke Thailand, ke Bangkok banyak bencong. Ke Korea cuma lihat lapangan golf, apa sih, sama aja. Ya, ke Guangzhou paling beli barang KW. Ya, ke Hong Kong cuma lihat patung si Bruce Lee sama Obama. Ke Jepang cuma naik kereta cepat di bawah tanah. Gitu-gitu hungkul, nggak ada nilai apa-apa. Coba ke Masjidil Haram, ke Nabawi. Walaupun aduh sekarang sulit banget. Itu di situ berkahnya. Nah, lalu bagaimana kalau di masjid kita? Ya, itu mah memang kita sholat di masjid 27 derajat. Kalau di rumah berjamaah 20 derajat. Berjamaahnya tapi bagus ke masjid, kayak bawa ke masjid, Pak. Apalagi yang namanya sholat isya dan subuh. Itu 2 sholat yang paling berat bagi orang munafik, kata Nabi. Sampai-sampai Rasul menyatakan, seandainya dia tahu ada apa di balik sholat isya dan subuh berjamaah, pasti dia akan mendatangi masjid sekalipun sambil merangkak, sambil ngorondang ke masjid. Bakatku pingin, ternyata sholat isya berjamaah di masjid fadilahnya sama dengan sholat tahajud setengah malam sentuk. Sholat subuh berjamaah di masjid fadilahnya, keutamanya sama dengan sholat tahajud semalam sentuk. Rugi kalau nggak ke masjid deh. Atau udah jauh aku mau ke masjid teh, dipakai atuh mobil jeung motor teh. Kalau memang harus pakai mobil, kalau memang jalan kaki ya mau aneh. Mobil bagus, motor bagus, hari ke masjid lebar. Lihat Pak, anak-anak muda di Istanbul ya, di Turki, aduh, di Blue Mosque itu. Kalau sholat subuh berjamaah itu masalahnya presidennya ngasih contoh Pak. Sholat subuh berjamaah di masjid, rakyatnya waduh udah luar biasa ini. Nah maksud saya justru ini kesempatan ya untuk memakmurkan masjid, berkah. Jadi sekalipun kita jauh dari Masjidil Haram, insya Allah Bapak Ibu, kita dekat ke masjid di lingkungan kita, kita memakmurkan masjid, memperhatikan masjid, mencintai masjid. Barang siapa yang memperhatikan masjid, kata Nabi, Allah yang akan memperhatikan kehidupannya. Ibu bapak kita di lingkungan manapun dekat ke masjid, perhatikan masjid. Kalau yang punya harta, dengan harta cek, bisi belum dibayar listriknya, belum dibayar ledengnya, bisi rada rumuk-rumuk, ganti catnya. Nggak punya uang kita mah, dengan ilmu atau sok sebarkan ilmu. Nggak punya ilmu juga, dengan tenaga atau sok dicek kamar mandinya bisi bau, bersihan. Bisi karpetnya belum disedot, vacuum cleaner sok bersihan. Nyata abi mah duit teboga, ilmu teboga, tenaga geus leuleus, sok atuh cicing di masjid. Nyata sok lieur cicing di masjid oge. Nyata minimal kita mencintai orang-orang yang suka ke masjid. Apapun. Ya, berkah.
Jadi kalau pengen berkah mah jangan jauh dari masjid. Perhatikan masjid sok, Pak. Siapapun, sekalipun sudah pejabat ke masjid, beda cinta. Itu berkah hidupnya. Insya Allah berkah kalau kita cinta ke masjid. Untuk apa Nabi disuruhkan dan mirajkan? Salah satu tujuannya linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan, kami ingin memperlihatkan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad di situ dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat itu dilihatin dulu macam-macam. Apa diantaranya? Banyak yang dilihatin Nabi. Di antaranya itu yang sekarang sedang viral itu tentang minuman keras. Jadi Nabi itu disuguhin satu susu, satu khamar. Nabi milih susu. Kata malaikat Jibril, untung kau milih susu. Kalau engkau milih khamar, nih saya umatmu banyak yang suka khamar. Cacak-cacakan yang Nabi milih susu, ada umat yang suka khamar. Hampir-hampir di orang dek dijieun pabrikna opat deh. Untung terjadi. Kacipta. Ternyata betul, Nabi sudah memprediksi. Khamar itu memang dulu begitu, Bu. Biasa orang Arab biasa minum begitu, bertahap aturan hukumnya. Tapi sekarang sudah saklek, harus dijauhin. Ya. Di situ. Makanya Nabi menyatakan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan khamr namanya. Memang di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama sekarang nggak ada. Kalau orang yang picik mah mana dalilnya, nggak disebutin di Al-Qur'an mah khamr. Khamr. Tapi kata Nabi setiap yang memabukkan khamr namanya. Benar kan Nabi memprediksi ke depan bakal ada nama-nama khamr? Terbukti kan, sok Bapak cek sekarang. Ada brandy, Manson, vodka, Johnny Walker, drum, sampanye, martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, whisky, Sipas Regal. Ngapal dah kalau penting ngarajia tuh. Seger ngarajia nggak dibaca, sok suuzon kau ustaz teh. Itu teh minuman orang mana? Orang Rusia, orang Eropa. Mana yang mereka minum yang begitu sekarang? Karena menurut agama mereka tidak haram. Tapi secara medis tetap merusak, Pak. Apalagi sekarang narkoba banyak lagi. Nggak ada yang maslahat, tetap. Yang namanya minuman keras tetap harus dijauhin. Mabok mah nggak ada manfaatnya. Yo, orang Barat mau minum yang begitu. Nyarada mending lah, mana nama ada agama nanti jelas. Pagi-pagi sarapan roti keju daging, makan siang roti keju, makan sore roti daging, malam-malam teler baru satu selok orolo keju. Anak-anak di kita pagi-pagi sarapan comro, makan siang dengan kangkung. Kangkung teh anu ngait kana pejit ningan. Lamun geus ngait kana pejit tumpat kana panon rapat teh geus. Wis apal dek aya pengajian di Pusdai dia sarapan kangkung. Makanya begini itu panyate kuku pumuntir si horeng si rama-rama, panyate tungkul kermikir si horeng adai kana calana. Sore dengan genjer mereka kembali, malam-malam teler baru satu seloki orolo ya oncom. Jadi kalau orang Belanda rambutnya merah, biru kuning pantas matching dengan wajahnya. BTO bawaan ti orok. Anak-anak di kita sekarang, Bapak, ada baru pang rujitna. Beureum biru koneng rarai hideung. Mata kalau bawa landa hurung. Bukwe beureum ngopi di sisi jalan bala-bala. Ya. Makanya betul kan, jauh. Nabi juga Pak dipanggil oleh nenek-nenek. Maaf ya, yang sudah merasa nenek-nenek jangan tersinggung, Ibu. Tapi pakaiannya wah glamor, dandannya menor. Nabi dipanggil tapi Nabi tidak menyaut. Siapa itu ya Jibril? Itu adalah gambaran dunia. Tuh dunia itu umurnya kayak nenek-nenek begitu. Tapi waduh godaannya gemerlapnya. Ya hati-hati Pak, jangan tergoda sama nenek-nenek. Jadi sekarang kan benar gambaran itu ya, kalau lihat gambaran Isra Mi'raj sekarang banyak nenek-nenek, aduh, sampai mau jogging di Pajajaran atau di Tegalega kalau lagi dibuka itu dari jam 3 Pak di salonnya untuk menata rambut supaya rambutnya itu di blow supaya nanti pas jogging itu kikian.
Bu, iya kan kadang-kadang lucu gitu kalau nenek kemana jogging. Tani ini pakai legging bapak. Anger logor. Guys ini pakai legging ada resep tiktokan. Sorry Bang Jago. Anger ya morosot. Jadi nenek-nenek hari ini begitu Pak. Baju nate ararip dan nurutan ar. Kami disebut selebrit. Padahal geus teu patiga. Katinggalina matak panas tir. Siga kiciu. Jaba bau am. Geus karunya. Hati-hati itu. Tapi Nabi juga melihat ata ala qaumin yajra'una fi yaumin wa yahsuluna fi yaumin kullama hasadu anaka makana. Nabi mendatangi sekelompok orang yang sedang menanam, hari itu besoknya panen. Nanam lagi, panen lagi, nanam lagi, panen lagi. Aduh enak banget kalau di dunia begitu Pak. Ayeuna melak, besok panen ibu. Sok ayeuna resep atuh ibu sekarang bercocok tanam di rumahnya di luhur nu di lantai 3 ningannya daripada pada ruguh melak cengek, melak naon. Eta pas metik cengek teh. Kadang-kadang Pak anu melak mah sok lebar dipetik teh. Sok we bapak punya tangkal mangga, antep we tapi batur mah da teu apal prosesna. Tapi yang ikut menanam aduh, iya mah nanam panen. Man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Kata malaikat Jibril, haula'il ladzina yatasaddaquna amwalahum fi sabilillah. Mereka adalah umatmu yang selalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bisabi mi'ati dhifin. Allah melipat gandakan kebaikan mereka sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhluqu. Apa yang pernah mereka infakkan oleh Allah diganti. Itu Bu gambaran orang yang suka berinfak nantinya melak panen. Tapi Nabi juga melihat, di antaranya Nabi melihat ada orang yang sedang berlari-lari berebutan makanan. Ternyata yang diperebutkan itu ad-dari wa zakum. Ad-dari itu pohon yang ada di neraka jahanam. Ya. Jadi ad-dari itu yang banyak cucuknya, durinya, az-zakum pahit rasanya. Tapi diperebutkan siapa mereka? Haula'il ladzina lam yatasaddaqu amwalahum, tidak pernah sedekah. Selama ngaji ka pusdai dan can pernah ngencreng lempeng we. Teu nama geus eueuh jeleumana dah. Ibu, tidak pernah sedekah, tidak pernah infak. Tapi Nabi juga melihat ata'ala qaumin turdakhuna ru'usuhum kullama rudihat adat kama kanat. Melihat sekelompok orang yang sedang memukul-mukul kepalanya sampai bencar, sampai hancur. Normal kembali, pukul kembali, normal kembali, pukul kembali. Man aula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Haula'il ladzina, mereka adalah orang-orang di antara umatmu alladzina yatathaqaluna ru'usuhum 'anis shalatil maktubah, yang kepalanya merasa berat untuk melakukan salat fardu. Hararese salat engke mas salat heula ge lah kagok menu iklan. Mah ya ta iklan kula ada resep iklanna si Randy. Teh salat akhirna teh. Ketika salat peleye begitu tunuh dipaksakeun salat Isya eta baca Fatihah heuai aya 18 kali. Kalau mau heuai mangga ngan tutup baca Fatihah berhenti, ya mau heuai ongko Fatihah tuluy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Merasa berat, makanya jangan sampai meninggalkan Nabi juga melihat ada orang yang sedang berenang, tapi maaf berenangnya bukan di Oasis, bukan di Cipaku, bukan di Ciater, tapi di neraka. Itu kolam renang isinya apa? Nanah dan darah yang mendidih. Dia berenang setiap ke pinggir lempar pakai batu. Siapa mereka? Ya Jibril, akila riba, yang suka makan harta riba. Bo, bejaan tan tukang ngarentan. Pinjemin duit 100.000, pinjem duit 1 juta, bulan depan bayar 1.200.000. Kayak mah diojai ke entah. Yang sekarang suka nge-WA, yang suka nge-SMS, Anda mau pinjem? Ini manis, gampang nawaran, pas nagih segala nyek kayak. Gitu aja.
Tapi Rasul juga melihat ada orang kayu yang melintang, setiap yang lewat pasti sobek bajunya. Siapa itu? Gambar orang yang suka mengganggu perjalanan orang. Iseng, suka banyakan anak-anak muda, ada perempuan lewat jual mama wih mah mama saha, atau mengganggu perjalanan. Atau kadang-kadang ada juga yang sedang mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya dari tembaga. Siapa mereka yang ambil? Yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain, ngaboboitkeun kehormatan batur, Pak. Ya. Ada juga yang sedang menggunting lidahnya dengan gunting. Nol, gunting lel, gunting lel. Siapa mereka yang suka fitnah dan gibah? Hati-hati jangan suka fitnah. Nah, tasi Elsa tangke riweuh gitu. Kan dalam dunia ge meni riweuh. Dasar guru kapanggih kan pentingnya nggak bohong deh. Mata tadi nasi nino teh dak memperbaiki enggak? Saya sekalian mal bisa dilanjutkan. Ya mah keur nyaritakeun eta ibu eta nu tukang fitnah. Ni manisnya ngeunah we manehna. Itu atau ngomongin orang, hati-hati. Kalau memang sesuai kenyataan itu fitnah. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan itu fitnah. Kalau sesuai kenyataan itu gibah. Jadi jangan suka ngomen. Ibu teh lagi jalan sehat, jalan pagi di Saparua, ada pasangan suami istri. Lu nggak usah dikomen, aja tinggali ari salakina tinggal ora kenehnya. Di bakasep ari pamajikana tinggali aja tinggali itu. Sudah ada kolot tuh tinggal. Sigana mah keur kawina randa madanya bae atuh. Nggak usah kok komen, biarin aja. Nabi juga melihat ada seekor kebo atau sapi di situ yang keluar dari lubang. Dia tuh udah masuk, udah keluar dari lubang, tapi dia pingin masuk lagi, nggak bisa. Itu orang yang muluk-muluk. Makanya hati-hati dengan janji-janji politik, dengan janji-janji kalau saya terpilih jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden akan begini-begini lah. Janganlah, biasa-biasa aja weh. Tapi Ustaz kalau nggak janji cenangke tidak menariknya daripada nanti tidak bisa dipenuhi. Apapun harus dihitung rasional, apalagi kemarin yang bangsa wali kota gubernur ayeuna mah rada riweuh we da Covid. Ngota dewan. Mending kalau udah beres ya nu can beres, surut kampanye belum dibayar. Kaos nama geus ka mana geus rusak. Tapi hutang kaosnya masih ada, Pak. Itu yang repot. Nah, makanya jangan suka muluk-muluk. Nah, itu diantara banyak sih peristiwa-peristiwa itu. Tapi itu kalau ngaji Qissatul Mi'raj, kalau di pesantren itu 1 bulan Pak pasaran. Ieu mah 1 bulan diolah jagong itu tegaskan ditipungkeun nami kaharti ku bapak ku ibu cepat. Dalam di aji kitabnya mah panjang urang kudu sabaraha episode. Ya. Tapi setidak-tidaknya ibu menangkap Qissatul Mi'raj dengan sampai kaki tuna atau ujung-ujung di rumah salat. Itulah untuk memperlihatkan sebagian tanda kewajiban kami. Di akhir ayat Allah menyatakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini endingnya Bapak dan Ibu. Jadi ternyata sholat itu harus benar tuh di situ. Jadi Bapak dan Ibu, Allah itu mendengar seluruh ucapan kita, Allah melihat dan menyaksikan seluruh perbuatan kita. Makanya bukan dalam sholat aja kita soleh, di luar sholat tuh mesti soleh. Dari ke sholat mah saroleh atuh daun ngobrol caricing. Ngan eta di luar sholat. Hati-hati banyak godaan. Kalau yang bukan hak kita, enggak bukan hak aku itu mah. Hati-hati banyak godaan. Godaan dunia, godaan kehidupan, godaan jabatan dan sebagainya. Makanya sholat mesti tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mesti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Supaya kita seperti itu, tanamkan dalam diri kita merasa dilihat Allah, muraqabatullah, diawasi oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Makanya kalau yang merasa didengar mah kalau ngobrol teh hati-hati. Kalau merasa dilihat mah kita mau bersikap berhati-hati. Allah mau melihat, Allah mau menyaksikan. Itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pengajian kali ini ada guna dan manfaatnya. Ya. Anggap gue ini mah rajaban atunya punya. Da air rajaban mah alhamdulillah masih ada lontong, ada kasreng. Jadi ya nggak apa-apa kita rajaban lokal, rajaban kalau rajaban gitu ya. Mudah-mudahanlah berkah semuanya.
Itu saja Bapak dan Ibu, dan kita juga kita doakan Bu Haji Yudiat, jamaah yang saat ini sedang sakit ya. Termasuk jamaah Masjid As-Siddiq 9 rumah kebakaran di Jalan Melania, termasuk Ustadz Yayat. Ustadz Yayat itu lantai 2 ya Pak ya, beliau yang suka adzan di Pusdai. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah beri kesabaran, ketabahan dan kekuatan, dan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Allahumma rabbana zidni bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifan la yughadiru saqama, khususan Ibu Haji Yudiat. Al-Fatihah. Jamaah Masjid As-Siddiq 9 rumah kebakaran Jalan Melania, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka, khususnya Ustadz Yayat, ada Ibu Dian, ada yang lainnya. Mudah-mudahan mereka tabah dan kuat. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, yang lebih berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.